Oke, kembali lagi dengan cara penggunaan USB ISP, masih dengan topik yang sama. Jadi pada tutorial yang sebelumnya berbagai macam IC yang sudah kita baca, kali ini ATmega 8 yang sudah diinstal bootloader Arduino. Kita mau baca binary code daripada IC ini, atau juga bisa kita copy ke IC yang lainnya. Caranya gimana? Di setiap board biasanya disediakan pin ISP. Nah, di sini kita lihat ini ada pin ISP-nya. Ini ada 6, sama seperti halnya dengan Arduino. Lihat di tutorial sebelumnya, biasanya pin ISP itu cukup 6 pin ini: VCC ground, MISO, MOSI, SCK, reset. Nah, dari 6 pin inilah yang digunakan untuk langsung connect, memprogram daripada IC ini. Ini adalah ATmega 8A. Oke, sama seperti tutorial sebelumnya, kita membaca pin yang akan digunakan adalah ini: VCC ground. Saya ambil yang VCC paling atas, kemudian ground, MOSI, NC berarti no connected, tidak digunakan, reset, SCK, MISO. Kalau kita lihat pin out dari ATmega 8, kita bisa cek seperti ini. Nah, pinnya seperti ini. Jadi pin yang akan dihubungkan adalah reset, VCC ground, SCK, MISO, MOSI. Jadi apapun IC-nya, selama 6 pin ini tersedia di suatu IC, itu kita bisa lakukan copy menggunakan ISP programming. Bahkan jika tanpa pin ISP ini disajikan secara dempetan ini, kita bisa langsung ambil dari kaki-kaki ini, mengikuti pin out atau datasheet daripada IC tersebut. Lalu kita bisa copy dan simpan sebagai backup, atau mau di cloning ke IC lainnya. Saat ini kita coba koneksikan. Sama seperti tutorial sebelumnya sudah dijelaskan, pin yang disediakan di sini kita akan konekkan satu persatu. Caranya seperti tutorial sebelumnya. Pertama VCC. Ini diumpamakan ujung yang kabel ini diumpamakan sebagai male, ini female-nya. Jadi pura-pura dia akan nancep gini, kayak gitu. Jadi kalau ini sebelah kanan VCC, berarti kalau kita lihat sini, nah yang sebelah kanan ini VCC-nya paling atas. Kita cari VCC-nya di sini, mengikuti sama dengan Arduino punya pin. Kalau enggak, nanti pakai multimeter dicek kaki VCC di sini, ground di mana, ikutin dengan datasheet. Kemudian ground, ambil di sini, ground di sini. Kemudian MOSI ada di sebelah VCC. Oke. Demikian satu-satu sampai 6 kabel kita bisa konekkan. Baru dihubungkan proc ISP-nya ke komputer. Kemudian reset. Urutan ini bisa terbalik-balik, tidak apa langkah-langkahnya. Yang penting sebelum dicolok ke komputer, kita hubungkan ini dulu sebelum dicolokkan ke komputer. Karena begitu ada sumber listrik, bahaya kita colok atau cabut. Kemudian reset, pin reset di tengah. Ini kalau di sini di atas ground. Di semua ISP programming menggunakan 6 kabel. Kemudian
Berikutnya SCK yang di tengah. SCK di sini, dan terakhir tanpa melihat lagi sudah dipastikan adalah MISO. Nah, ini adalah kabel terakhir yang akan dipasang. Oke, sudah semua 6. Berikutnya adalah kita hubungkan USB ini ke komputer. Ini kita hubungkan langsung saja tanpa power supply eksternal karena VCC ground sudah ambil dari power USB. Lampu LED menyala, bunyi tingtung dari window. Di sini window kita pakai window 10. Kemudian kita buka software Proc ISP. Software Proc ISP ini tidak diinstal di komputer, tapi cukup klik, double klik, nanti dia akan terbuka sendiri. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk pertama kali penggunaan software ini yang perlu kita lihat adalah pemilihan jenis IC. Kita gunakan tadi ATmega 8A, oleh karena itu kita harus cari ATmega 8A. Oke. Nah, di sini ada ATmega 8A. Jadi Proc ISP ini bisa berbagai macam IC yang ada di sini. Selama pin outnya ada 6 pin tadi, VCC ground, MOSI, MISO, reset, SCK tadi, kita bisa gunakan untuk membaca atau menulis atau mengcopy ATmega 8A. Oke. Di sini ada informasi. Nah, kita ke sisi yang sebelah kanan. Kita sisi sebelah kanan software itu ada klik komen. Pertama kita baca dulu apakah IC ini bisa dibaca. Read flash. Keluar error, tidak bisa dibaca. Biasanya kalau ada kendala seperti itu karena koneksi di kabel bisa salah. Contohnya tadi setelah kami cek kembali, tertukar antara VCC dengan MISO, jadi diputar. Setelah kami benulkan, koneksinya sudah bisa kembali. Kita cek kembali ke software. Kita lihat ini, kita lihat flash, ada loading garisnya. Kemudian kalau di board biasanya ada lampu indikator seperti ini yang menunjukkan bahwa IC memang sedang dibaca. Hasil pembacaan IC dapat kita copy atau lihat di sini. Nah, ini isi IC yang sudah kita baca di bagian buffer. Kita bisa save. Seperti biasa, kita ketik backup ATmega 8. Kita simpan saja, mungkin dapat digunakan lain waktu. Jadi kalau misalkan kita punya IC rusak, kita tinggal tancapkan IC yang baru, kemudian kita pilih write atau menulis, seperti itu. Jadi yang langkah pertama adalah koneksi listrik, 6 kabel ISP yaitu MOSI, MISO, SCK, reset, VCC ground. Kemudian buka software, pilih IC yang tepat, kemudian kita bisa read atau write, tulis atau baca. Kalau baca untuk backup atau untuk mengcopy ke IC lain, write untuk menulis ke IC yang lain. Di sini juga ada beberapa fitur lain seperti menghapus IC, blank check apakah IC itu ada yang kosong. Dari sini juga buffer kita bisa lihat berapa persen IC digunakan. Ini kalau angkanya banyak di sini, berarti IC terisi. Kita lihat sampai hurufnya F semua. Mulai dari sini F semua. Kita lihat dari sini 0%,
sebelah kiri ini, lalu ke bawah itu 100%. Kalau lihat seperti ini belum sampai ke bawah, baru sekitar 1/8 kapasitas IC yang sudah digunakan. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa hubungin kami untuk pembelian produk PROC ISP ini atau pertanyaan seputar IC ATmega 8 ataupun Arduino. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.